Ya, PR makin berat. Dua misi Sinteyong di Timnas U23 Indonesia, lolos ke Olimpiade 2024 dan tantang Korea Selatan. Modal bagus untuk Timnas U23 Indonesia, Qatar sedang loyo menjelang laga pembuka Piala Asia U23. Bakal dihadapi Sinteyong, pelatih Timnas U23 Australia mengakui frustasi dan kecewa jelang Piala Asia U23 2024. Drama naturalisasi Timnas Indonesia, bintang sepak bola keturunan yang jadi rebutan Indonesia Belanda. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, skuad Garuda Muda sebenarnya datang dengan misi untuk lolos ke babak 4 besar. Selain itu, mereka punya mimpi untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 dengan bekal jadi 3 tim terbaik. Tentunya hal tersebut perlu kerja ekstra keras karena ujian langsung datang sejak fase penyisihan grup. Berada di grup A, skuad Garuda Muda berhadapan dengan Qatar, Yordania, dan Australia. Sinteyong juga cukup yakin dengan skuad yang dibawa saat ini. Menurutnya, lolos ke Olimpiade 2024 bukan hal yang mustahil meski butuh kerja keras. Namun dia menanamkan kepada semua pemainnya agar punya target tinggi agar bisa menjadi motivasi saat berada di lapangan. Pertama-tama saya ingin lolos ke Olimpiade di turnamen ini ya, dan saya rasa itu tidak mudah. Tapi saya pikir Anda harus selalu punya target yang tinggi, itulah yang memotivasi Anda. Kami akan terus melangkah lebih maju, kata Sinteyong. Ya, menilai mereka siap bertarung habis-habisan untuk melangkah jauh di Piala Asia U23 edisi kali ini. Bahkan Sinteyong siap memberikan kejutan saat nanti harus bertemu dengan Korea Selatan. Ya, kalau kami berhasil mencapai perempat final, kami akan melawan Korea ataupun Jepang. Kami mungkin akan melawan mereka sekali. Kemudian pelatih Hwang Sun Hong, yaitu pelatih Timnas U23 Korsel akan stres. Sambil tertawa, Sinteyong mengatakan ya, Shin juga menilai saat ini Timnas Indonesia berkembang sudah cukup jauh. Apalagi mayoritas pemain yang ada di Timnas U23 Indonesia saat ini merupakan pemain Timnas senior. Mereka pun juga sudah merasakan atmosfer panas di Piala Asia 2023. Nah, sementara itu Qatar tidak dalam performa bagus sebelum laga pembuka Piala Asia U23 2024 kontra Timnas U23 Indonesia. Qatar bakal bersua dengan Timnas U23 Indonesia pada laga pembuka Piala Asia U23 2024 di Stadion Jassim bin Hamad Doha pada Senin 15 April 2024. Laga kontra Qatar bakal menjadi ujian berat bagi Timnas U23 Indonesia. Pasalnya Qatar akan main di kandang sendiri pada laga ini. Meski begitu, skuad asuhan Sinteyong tersebut tidak perlu inferior di hadapan Qatar. Skuad asuhan dari Ilidiofil tersebut sedang dalam performa kurang baik sebelum Piala Asia U23. Qatar hanya menang sekali dalam 4 laga uji coba terakhirnya. Qatar menang 1-0 atas Malaysia pada laga uji coba terakhir sebelum laga lawan Timnas U23 pada 8 April nanti. Sementara pada 3 laga lainnya Qatar 2 kali kalah dan sekali imbang. Dan tentu saja, hasil ini bukanlah awal yang bagus bagi skuad asuhan Ilidiofil. Skuad asuhan Sinteyong juga harus memanfaatkan rekor buruk Qatar pada laga pembuka Piala Asia U23. Meski belum pernah kalah di laga pembuka, Qatar mulai goyah ketika menghadapi laga pembuka. Qatar memang belum pernah menang dalam 2 laga pembuka Piala Asia U23 terakhirnya. Tim tuan rumah 2 kali mengantongi hasil yang imbang. Qatar imbang dengan skor 2-2 atas Suriah pada laga pembuka Piala Asia U23 2020. Dan pada edisi berikutnya Qatar ditahan 1-1 oleh Iran. Meski begitu, Garuda Muda tetap harus mewaspadai ancaman dari Qatar. Ya, ini dikarenakan Qatar setidaknya memanggil beberapa nama dari tim nasional senior yang sebelumnya menjadi juara Piala Asia 2023. Jassim Gaber dan Mustafa Meishal menjadi 2 nama alumnus juara Piala Asia 2023 yang dipanggil oleh Ilidiofil ke Piala Asia U23. Hal tersebut harus segera dimaksimalkan oleh Timnas U23 Indonesia. Sejauh ini Timnas U23 Indonesia memanggil 13 nama yang pernah membela tim nasional senior. Selain itu, 10 pemain Timnas U23 Indonesia juga pernah tampil pada ajang Piala Asia 2023. Selain itu, Timnas Indonesia juga sukses menembus fase gugur untuk kali pertama sepanjang sejarah Piala Asia. Nah, pelatih yang bakal menjadi lawan Sinteyong yakni Tony Fitmar juga mengaku frustasi dan kecewa menjelang Piala Asia U23 2024. Tony Fitmar adalah pelatih Timnas U23 Australia. Ia bakal dihadapi oleh Sinteyong bersama Timnas U23 Indonesia dalam persaingan Grup A Piala Asia U23 2024.
Dan sekedar informasi, grup A diisi oleh tuan rumah Qatar, Australia, Yordania, dan timnas U23 Indonesia. Piala Asia U23 2024 akan dimulai pada 15 April dan berakhir pada 3 Mei 2024 nanti. Menjelang dimulainya turnamen ini, Tony Fitmar dihadapkan situasi tidak menyenangkan terkait ketersediaan dua pemain. Ia tidak bisa menggunakan jasa pemain pilihannya sehingga ia harus membuat dua perubahan pada skuadnya untuk Piala Asia U23 2024. Ya, dua pemain yang tidak tersedia yang pertama adalah Marco Tilio yang merupakan pilar dari Melbourne City FC. Ia absen karena cedera dan bakal digantikan oleh Kihan Jelasic dari Brisbane Roar FC. Pemain kedua yang tidak tersedia adalah pilar Lecia Gidang, yaitu Luis Di Arrigo. Ia tidak dilepas oleh klubnya dan akan digantikan oleh Lucas Mouragis. Tony Fitmar mengaku frustasi dengan waktu turnamen yang berpengaruh pada ketersediaan para pemain. Kami sudah berdiskusi ya dengan Lecia selama beberapa waktu mengenai ketersediaan Luis untuk turnamen ini. Tapi sayangnya mereka memutuskan bahwa dia harus tetap di Polandia. Ya, kami memahami dan menghormati posisi klub dan saya sudah mengungkapkan rasa frustasi saya pada waktu turnamen ini. Dan memang dampaknya terhadap ketersediaan pemain juga sudah diketahui pada beberapa bulan yang lalu, kata Tony Fitmar. Lebih lanjut, ia pun kecewa dengan perubahan yang harus terjadi menjelang turnamen. Ya, naturalisasi pemain timnas Indonesia masih berjalan dan tidak disangka banyak drama para pemain pilihan yang menjadi rebutan antara Indonesia dengan Belanda. Sebut saja nama-nama seperti Milan Manhoef, Bishil Tristan Guijer, dan Nerayiso Casanwirio yang kemungkinan besar memilih untuk bergabung Belanda daripada membela tanah kelahiran nenek moyangnya bersama timnas Indonesia. Selain nama-nama terkenal seperti Milan Manhoef, Bishil Tristan Guijer, dan Nerayiso Casanwirio yang sudah dipertahankan oleh Belanda, masih ada beberapa nama menarik yang mengundang perhatian dari kedua negara. Salah satu cerita menarik adalah tentang Tijani Reinders, pemain muda yang juga menjadi incaran pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Meskipun punya akar Indonesia lewat ibunya, Tijani ternyata akhirnya memilih untuk bermain untuk timnas Belanda. Keputusan ini membuat banyak pihak penasaran, mengingat ia pernah menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia jika tak dipanggil oleh Belanda. Namun tidak semua cerita berakhir seperti itu. Justin Hapner, pemain berusia 20 tahun adalah contoh yang menarik. Meskipun mendapatkan panggilan dari timnas Belanda, dia memilih untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Perjalanannya dari bingung antara bergabung dengan timnas Belanda U21 atau Indonesia berakhir dengan keputusan tegas untuk memperkuat Garuda di panggung internasional. Selain itu ada Jay Itzes, pemain berusia 23 tahun yang memiliki potensi besar untuk bergabung dengan timnas Belanda. Namun nyatanya dia memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Keputusannya menunjukkan bahwa para pemain muda dengan akar Indonesia semakin memilih untuk mengabdi pada tanah air nenek moyang mereka. Dan tidak hanya itu saja, mereka ada banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang sedang menjadi incaran timnas. Beberapa di antaranya bahkan secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Garuda. Jero Ridwold yang membela Crystal Palace dan Kelvin Verdong yang sudah menjalani proses naturalisasi adalah beberapa contoh nyata dari potensi besar yang dimiliki oleh pemain-pemain muda keturunan Indonesia. Perebutan pemain-pemain ini bukan hanya tentang kemampuan mereka di lapangan, tapi juga tentang identitas mereka dan rasa kebanggaan nasional. Kedua negara Belanda dan Indonesia saling bersaing untuk merekrut pemain-pemain muda berbakat ini demi mengangkat prestasi timnas mereka di tingkat internasional.